naik ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan Ibu Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah hari ini kita akan mencari ilmu kembali dari sumber ilmu, yaitu guru-guru kami, yaitu dari Ustadz Rizal. Dan alhamdulillah Ustadz Rizal juga sudah ada di tengah-tengah kita semua, insyaallah. Dan hari ini kita akan membahas ada korelasi dengan materi yang sebelumnya, yaitu hari ini kita akan membahas tentang bekal menghadapi masalah keluarga. Nah, Masya Allah. Jadi dari judul kali ini, Insya Allah kita sudah memiliki amunisi untuk bisa kita hantar, yaitu daripada apabila ada masalah-masalah yang hadir di tengah keluarga. Tapi keluarga ini yang merupakan sebuah peradaban. Kalau guru Ana bilang, peradaban itu adalah sebuah peradaban. Jadi suatu keluarga yang kecil-kecil itu apabila kokoh dan kuat, Masya Allah, itu bisa merubah suatu peradaban. Dan siapkan para mujahid dan mujahidah daripada laki-laki yang kuat jadi seorang ar-rijal. Kemudian kalau misalkan anak perempuan menjadi seorang apa? Menjadi seorang madrasah yang pertama, menjadi seorang ummahat yang kuat, ummahat yang nanti melahirkan generasi-generasi yang selanjutnya. Terkadang kita melihat zaman sekarang ini gimana nih masa depan anak, kemudian masa depan keluarga. Dan insya Allah nanti kita akan mengambil hikmah dari setiap yang nanti akan disampaikan oleh guru kita semua, yaitu Ustadz Rizal. Dan insya Allah seperti biasa, ibu-ibu sekalian atau bapak-bapak sekalian, siapkan catatan terbaik. Nah itu dia. Nah, Anda juga sama sudah mempersiapkan bukunya. Jadi mengingat ilmu ini cepat sekali hilang, cepat sekali terlepasnya, maka kita ikat dengan tulisan. Maka ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah sekalian, silakan dipersiapkan terlebih dahulu catatannya, boleh misalkan di tulisan atau di handphone, di notes boleh. Dan nanti nanti kalau sudah ada apa namanya, nanti kalau sudah ada apa namanya, boleh di share. Itu dia, boleh di share dari rangkuman di hari ini, karena ini bisa menyangkut banyak sekali keluarga yang sedang kita bina, atau misalkan keluarga-keluarga kecil, saudara-saudara kita atau tetangga, atau misalkan ruang lingkup yang sangat sempit atau luas. Di sana pasti akan ada suatu lingkup, yaitu adalah sebuah keluarga. Dan insya Allah hari ini selain untuk siapkan catatannya, silakan ibu-ibu sekalian dan bapak sekalian untuk mempersiapkan adab menuntut ilmunya. Gimana nih Kang Bio? Dalam adab menuntut ilmu itu seperti apa? Nah, yang pertama adalah siapkan atau niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Niatkan lurus mencari ilmu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mencari ilmu ini diniatkan untuk menarik kebodohan dalam diri kita, kemudian menarik kebodohan dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi, yaitu masyarakat. Dan satu lagi, saat ilmu kita sudah bertambah, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana ilmu makin meningkat, iman makin meningkat, dan kita makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fi. Dan insyaallah alhamdulillah guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini dia guru kita semua sudah hadir. Sehat Ustaz hari ini? Alhamdulillah sehat antum semuanya insyaallah.
Alhamdulillah wa Keluarga syukurillah. juga sehat mungkin insyaallah taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan Amin. sekarang kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam materi, yaitu adalah dari bekal menghadapi masalah keluarga. Barakallahu fiik. Pada Ustadz dipersilahkan. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, juga Bapak, alhamdulillah Allah karuniakan kita bisa berkumpul kembali di tempat ataupun kumpulan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Ya, kumpulan ataupun tempat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan jalan menjadi bekal untuk bisa menghadapi hidup ini lebih baik sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ya. Karena ketika kita hidup ataupun ketika kita menjalani hidup, ternyata yang harus kita lakukan adalah bagaimana perjalanan hidup ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, itu yang penting. Kok bisa begitu ya? Kita harus menghadapi hidup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, karena bonusnya luar biasa. Kalau kita menjalani hidup sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, maka yang terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengkaruniakan sesuatu kemuliaan pada kita, jadi di luar ekspektasi kita. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Ini yang terpenting. Maka untuk itu kita harus paham betul bahwa dalam hidup ini sejatinya di awal itu adalah hanya ada Adam dan Hawa. Jadi ketika dunia ini baru disinggahi oleh manusia, maka manusia yang ada hari itu adalah Adam dan Hawa. Masya Allah. Artinya kehidupan dunia ini berawal dari keluarga. Arti yang lain adalah peradaban yang akan menghiasi dunia ini berawal dari keluarga. Kebaikan, kemuliaan, semua yang notabene adalah sisi baik, itu semuanya berawal dari keluarga. Dan jangan salah, ternyata keburukan pun boleh jadi berawal dari keluarga. Insya Allah. Maka di dalam surah At-Tahrim, surat ke-66 ayat 6, Allah Subhanahu wa taala menegaskan. Tegas sekali Allah mengatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai kalian laki-laki, ini khusus nih para bapak nih. Insyaallah Kang Dio nih, termasuk antum juga Kang Dio. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita berdua nih Kang Dio ya. Insyaallah bahwa ya yang sama-sama laki-laki lah, yang laki-laki sejati. Qu anfusakum, hai kalian yang merasa laki-laki, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian. Ada istri, ada anak, ya, ada lingkungan-lingkungan yang terdekat itu, ya, jaga semua istri dan anak kalian. Naron, jangan sampai apa yang kita lakukan ini bersentuhan ataupun melakukan hal-hal yang disukai oleh neraka. Naudzubillahi min dzalik. Ini penting sekali karena Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kepada para laki-laki ini. Ya, berarti siapapun yang merasa laki-laki muslim, maka kewajiban pertama adalah menjaga keluarga kita, yaitu istri dan anak kita, dari perilaku-perilaku yang mengundang neraka. Naudzubillah min dzalik. Summa naudzubillah. Karena tadi Kang Dio katakan peradaban dunia ini berawal dari keluarga. Baik buruknya, hancur, hebatnya bergantung keluarga. Jadi ketika keluarganya bagus, maka insya Allah akan berdampak kepada kemuliaan
di dunia dan akhirat insyaallah taala. Nah, pertanyaannya adalah kita akan membahas sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Terus kalau keluarga itu seperti apa sih masalah-masalahnya kan gitu kan? Apakah keluarga itu banyak masalah? Ya, mumpung ada Kang Dio, saya tanya Kang Dio. Kalau di keluarga antum kan keluarga muda nih, masya Allah. Ada masalah nggak, Kang Dio? Selalu ada, Ustaz. Selalu ada. Selalu ada ya, aneh ya. Ya, gini kalau kita lihat Kang Dio ya di dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut. Nah, hadirin ikhwan akhwat di rumah bisa melihat surat ke-29 ayat kedua. Allah berfirman, ini bagi orang yang beriman ya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia-manusia ini akan dibiarkan hanya dengan mengakui dirinya seorang beriman? Ya. Kemudian tidak hadir kepada mereka adalah ujian. Masya Allah. Ternyata Allah berfirman dalam surat ke-29 ini, hidupnya seorang yang beriman berarti perpindahan satu masalah ke masalah yang lain. Berarti wajar andai kata sesuatu itu terjadi di keluarga kita dari hal yang paling kecil masalahnya jadi sampai hal yang paling rumit. Kenapa kok hidup kita dihadapkan dengan masalah? Ayat selanjutnya, walaqad fatannal ladzina min qablihim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala sudah menguji orang-orang beriman sebelum kita. Fala ya'lamanallahu alladzina shadaqu. Karena ternyata ujian itu bermanfaat bagi seorang beriman. Mereka akan teruji sehingga benar keimanannya, atau ketika ujian itu gagal bagi mereka sehingga Allah tahu bohong keimanannya. Jadi benar dan tidak benarnya keimanan bergantung ujian. Nah, kalau gitu ujian itu penting bagi kita. Ya. Bahkan kalau kita lihat Rasul yang mulia SAW begini Kang Dio. Rasul menggariskan satu bujur sangkar. Kemudian Rasul mengatakan hal ini. Hadza insan, ini adalah gambaran manusia. Jadi manusia itu ibarat seperti kotak ini. Ya. Wahada ajaluhu muhiton bihi. Dan ajalnya sudah tertulis di sini. Awqad akhatahu bihi, atau sudah ditentukan. Jadi kalau lihat hadirin sekalian di layar bahwa kotak itu adalah merupakan manusia. Nah, garis awal adalah kelahiran dan garis terakhir adalah kematian. Sudah itu saja. Jadi kita ini hidupnya dikotaki, nggak bisa kemana-mana. Ya, hanya ada garis awal dan garis akhir. Ya, kapan kita memulai hidup, kapan kita mengakhiri hidup. Bahkan di dalam hadis Bukhari, Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam maksud saya, ini lebih tegas lagi mengatakan, apa kata dalam hadis Bukhari? A'maru ummati ma baina sitin wa sab'in. Umur umatku ternyata hanya 60 sampai 70 tahun saja rata-rata. Jadi rata-rata umatku ternyata 60 sampai 70 tahun saja. Masya Allah, luar biasa. Allah memberitahukan seperti ini supaya kita jangan gagal fokus. Selama 60 sampai 70 tahun ini, selama hidup sebelum 60 sampai 70 tahun ini, harus diisi sesuatu dengan kebaikan. Ya. Berarti kotak itu dikotaki apa? 60 sampai 70 tahun. Ya kalau kita cek sahabat-sahabat, bahkan Nabi Muhammad SAW itu umurnya 63 tahun. Di antara 60 sampai 70 tahun. Cek juga Ali radhiyallahu ta'ala anhu 63 tahun. Sahabat-sahabat besar Khalid bin Walid 63 tahun. Ya Allah. Termasuk ya salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq antara 60 sampai 70 tahun. Ya, wa aqallu ma yuzawizu dzalik. Kata Rasul, ada sih sebagian yang dibuat panjang ya. Tapi rata-rata 60 sampai 70 tahun. Contoh Utsman ibnu Affan diwafatkan oleh Allah lebih daripada 80 tahun, tapi sedikit sekali ya orang yang sampai segitu. Nah, ini gambaran kepada kita kalau kita sudah umurnya 50 tahun, 40 tahun ya. Kalau Kang Dio mungkin masih kelihatan muda ya, subhanallah. Berapa tahun Kang Dio umurnya? 29. Berapa? 29. 29, Masya Allah. Baru setengah main. Tapi Masya Allah kalau sudah setengah main, sudah taat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, luar biasa sekali.
Jadi kita ini dikotakin dengan umur 60 sampai 70 tahun semua orang. Berarti semua orang kita kalau kita ikuti apa yang Rasul yang mulia SAW katakan, umur kita antara 60 sampai 70 tahun. Nah, kita nggak tahu kita akan meninggal di antara 60 sampai 70 tahun atau sebelum itu atau setelah itu, wallahu alam. Tapi pesan dari Rasul bahwa gambaran kita ini seperti kotak. Kapan memulai hidup di garis pertama itu, ya. Kemudian yang kedua adalah kapan kita mati. Ya. Rata-rata orang tahu kapan kehidupannya, betul tidak? Semuanya tahu. Saya lahir tahun tanggal berapa? Tanggal 6, bulan apa? Bulan Agustus, hari apa? Hari Selasa, jam berapa misalkan? Jam 6 sore, Masya Allah. Tahunnya tahun berapa? 1990, 1980, 1970, semuanya tahu. Tapi pertanyaannya, kapan mau mati? Nah, nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Subhanallah, nggak tahu. Kemudian Rasul yang mulia SAW menyampaikan begini nih, ya, menuliskan kembali satu goresan dan ternyata goresan itu tembus ke garis kedua. Nah, jadi tembus ke garis kedua. Yang tadi kan di kotak nih, sekarang tembus ke garis kedua. Kalau dilihat di sana, insya Allah nampak ya. Insya Allah. Nah, apa kata Rasul? Wa hadza alladhi huwa kharijun amaluhu. Nah, ini adalah yang nempel pada diri manusia, ya, yang keluar dari kotak kehidupannya, ini adalah impiannya, ini adalah angan-angannya. Ternyata angan-angan manusia itu luar biasa, sangat jauh sekali. Mimpi manusia itu sangat hebat sekali. Nah, mimpi ini, impian manusia ini, kalau tidak dikawal ya dengan kebaikan, maka Masya Allah, akibatnya sangat buruk sekali. Rasul pernah menyampaikan dalam satu hadis, penyakit orang tua ya akan muncul jika selama masa mudanya tidak ditundukkan kepada agama. Luar biasa. Jadi ketika seseorang dalam hidup, ya, model-model Kang Dio, alhamdulillah nih, kalau ditundukkan kepada agama hari ini, maka penyakit tua itu akan hilang. Apa penyakit tua itu? Penyakit tua itu adalah hitung-hitungan. Jadi ujung-ujungnya hitung-hitungan itu duit aja. Kalau makin tua seseorang makin mata duitan, makin tua seseorang makin hitung-hitungan, ya. Yang kedua makin panjang angan-angan, maka itu isyarat masa mudanya tidak terkawal oleh agama. Inilah yang disampaikan Rasul. Akhirnya kenapa Rasul menuliskan satu goresan yang tembus ke kotak ataupun tembus ke jatah kehidupan kita, yaitu ternyata impiannya ataupun angan-angannya. Nah, untuk itu angan-angan yang terbaik adalah ketika kita ingin Allah kumpulkan di surga. Itu yang terpenting. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa abnaihim wa dzurriyyatihim. Jannah Aden, surga yang namanya klaster surga itu namanya Aden. Ternyata surga yang diperuntukkan bagi keluarga yang istrinya, suaminya, anak-anaknya, keturunannya, solehnya seragam. Solehnya seragam. Nah, kalau tidak ditundukkan dengan agama, impian, angan-angan orang bukan ingin meraih surga. Tapi justru fitnah yang ada pada dirinya makin menguat. Antum harus tahu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa sih fitnah di dalam kehidupan kita ini? Ternyata Rasul mengatakan, inna likulli ummatin fitnatan. Sesungguhnya setiap umat ini memiliki fitnah sendiri-sendiri. Wa fitnatu ummati almal. Dan fitnah bagi umatku ini adalah berhubungan dengan harta. Jadi hari ini ternyata adalah
hari ini adalah fitnah itu sudah kerasa gitu. Bagaimana harta ini dikonekkan dengan banyak hal. Apa nih? Bapak Ibu mendengar suara-suara ya, konsentrasi terus ya. Karena di pinggir gedung LTI nampaknya lagi ada perbaikan ya. Jadi kalau ada suara-suara keras, fokus saja ke apa yang kita bahas hari ini. Tapi Rasul mengatakan sesungguhnya setiap umat yang memiliki nabi punya ujian tersendiri. Nah, ujian bagi umat Muhammad ternyata al-mal, berhubungan dengan harta. Itu. Jadi harta ini akan dikonekkan kemanapun. Nah, kebahagiaan kalau punya harta. Ya. Jadi ada orang yang beranggapan ketika kita punya harta itu akan bahagia. Sebagian beranggapan akan mulia disebabkan karena harta. Yang lain mengatakan akan terpandang disebabkan karena harta. Yang lain lagi dihargai karena harta. Bahkan orang mau menjodohkan anaknya pasti nanya apa? Dulu Kang Dio ditanya apa Kang Dio? Sekolahnya di mana ataupun penghasilannya berapa? Pekerjaannya di mana? Begitu juga enggak? Kalau anak alhamdulillah enggak. Insya Allah. Subhanallah. Ya, rata-rata seperti itu ya. Jadi harta ini suatu. Nah, kalau tidak ditundukkan ke agama sedari sekarang, maka si impian-impian orang di dunia ini makin tua makin menginginkan harta tadi. Makin cinta harta. Makin panjang angan-angan. Mengerikan tuh. Kemudian yang ketiga Rasul yang sallallahu alaihi wasallam akhirnya menuliskan lagi nih. Garis-garis. Garis-garis seperti apa? Nah, satu menggaris-garis seperti ini. Nah, ini. Rasul menuliskan garis-garis ya. Dan kata Rasul, wahadil khutatu as-sigharu al-a'radu ya. Yang namanya garis-garis ini yang tidak keluar ya dari kotak. Jadi garisnya nggak mungkin keluar dari kotak. Ya. Jadi setelah kotak itu ada garis-garis merah yang saya tuliskan sampai berakhir kotak. Nah garis merah itu sudah tidak ada lagi. Nah inilah garis. Apa kata Rasul? Apa itu garis? Garis itu kata Rasul adalah al-a'rad. A'rad itu adalah ujian-ujian, hambatan-hambatan hidup. Dan itu tidak akan pernah hilang. Jadi pantas kan tadi kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah dalam surah Al-Ankabut ya. Walaqad fatanal ladina min qablihim. Sungguh Allah berfirman, aku telah menguji orang-orang yang beriman sebelum kalian juga kok. Jadi orang-orang yang beriman sebelum kita hidup ini ternyata diuji. Ya seperti ini yang dikatakan oleh Rasul, berarti setiap hari kita akan bertemu dengan rintangan-rintangan. Al-a'rad itu rintangan-rintangan. Rintangan-rintangan kecil dalam hidup ini silih berganti ya. Fa in aqta'u hadza, jika sudah menyelesaikan satu garis ini, nahasyahu hadza, akan menyambut garis yang lain atau garis yang lain akan menyambut. Wa in aqta'u hadza, dan kemudian begitu terus-terusnya. Jika garis satu sudah dilewati, garis kedua muncul. Garis kedua muncul, garis kedua sudah dilewati, garis ketiga muncul. Bahkan garis ketiga belum selesai, garis keempat muncul lagi. Benar tidak? Begitu ya, rata-rata ya Masya Allah. Jadi ujian-ujian ini pasti silih berganti datang kepada kita. Masya Allah. Dan ternyata ujian pertama yang menghantam Adam adalah masalah keluarga. Masya Allah. Masalah keluarga. Subhanallah. Ya, dahsyat sekali. Ya, sampai pertanyaan begini, bisa nggak kita menghilangkan garis merah ini ataupun ujian dalam hidup ini? Jadi mungkin ada yang ya Allah hilangkanlah ujian dalam hidup ini. Bisa tidak? Bisa. Tapi garis terakhirnya akan geser. Karena pasti yang namanya ujian akan selalu menghiasi kehidupan kita. Ya. Hatta zurtumul maqabir, sampai kita masuk ke dalam kubur kita. Jadi nggak mungkin kita semua sebagai orang yang masuk dalam keluarga libur dari ujian. Hari ini mungkin ujian adalah dari pasangan kita.
Belum selesai pasangan kita ujiannya, hadir dari anak-anak kita. Kemudian siapa? Mertua. Kemudian siapa? Tetangga. Kemudian apa lagi? Masya Allah ya. Aspek yang lain, finansial. Ada lagi tentang rumah. Ada lagi tentang semua setiap hari. Silih berganti. Rasul sampaikan begini supaya kita siap, supaya kita sadar bahwa hidup ini perpindahan satu masalah ke masalah yang lain. Perpindahan dari ujian satu ke ujian yang lain. Karena memang sejatinya kehidupan adalah ujian, ya. Itulah orang beriman. Yang namanya kehidupan adalah Allah jadikan ujian, ya, linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya Allah Subhanahu wa taala menguji kita dalam hidup ini, ingin tahu nih siapa yang sungguh-sungguh menghadapi hidup ini dengan baik, maka ketika dia sungguh-sungguh menghadapi hidup dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan bagi dia, akan berikan kemuliaan bagi dia. Nah, termasuk yang namanya itu siapa sebentar. Nah, termasuk yang namanya keluarga kita ini, ikhwan wa akhwati fillah, adalah ujian bagi kita, ya. Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan. Dijadikannya pasangan ataupun suami untuk istri adalah fitnah. Ya, ujian. Pasti setiap hari akan bertemu dengan ketidakcocokan, gitu. Karena ujian pasti, saya mengatakan pasti, ya. Karena setiap saat, setiap waktu ada saja ketidakcocokan. Ada saja sesuatu yang berpotensi jadi tidak pas, ya. Ada saja seperti itu, Kang Dio. Masya Allah. Jadi setiap saat, setiap waktu dengan istri kita itu adalah potensi berbeda pendapat itu sangat banyak sekali. Maka Allah berfirman dalam hadis, dalam surah 25 ini, surat Furqan ayat 20, ya. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din. Dan aku jadikan masing-masing kalian untuk yang lain. Artinya istri untuk suami, suami untuk istri, anak untuk orang tua untuk anak. Kalau mau dikembangkan lebih lebar lagi, satu tetangga dengan tetangga yang lain misalkan, itu semuanya jadi ujian. Tapi apa saran Allah Subhanahu wa taala atas birun? Kenapa ujian itu hadir kepada kita? Supaya kita menjadi orang yang memiliki kepribadian mulia. Nah, ini. Jadi ujian-ujian yang hadir pada seorang beriman, Allah memaksa orang beriman ini supaya menjadi sosok pribadi yang mulia. Apa itu? Bersabar. Subhanallah, bersabar. Insya Allah. Jadi sabar ini satu kata yang hebat banget menurut saya. Satu kata yang dahsyat sekali. Karena sabar merupakan setengah dari keimanan. Dahsyat, ya. Ibnu Mas'ud mengatakan, al-imanu nisfan. Iman itu ada dua. Kalau dibagi setengah-setengah, gitu. Nisfun sobrin, wa nisfun syukrin. Jadi setengah iman itu ada di sabar, setengah yang lain ada di syukur. Nah, orang yang imannya itu sempurna, berarti dia memiliki kesabaran dan memiliki rasa syukur yang baik. Jadi kalau kita ingin tahu indikasi iman kita seperti apa sih, cek aja dua hal itu. Jadi silakan kita mengecek dua hal. Satu sabar, satu lagi syukur. Indikator keimanan itu di dua hal ini. Satu di sabar, satu di syukur. Kenapa Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai sahabatnya pun menerangkan iman ini ada di sabar dan ada di syukur? Karena kita akan menghadapi ujian hidup. Nah, kan ujian hidup juga sama. Ada kebaikan, ada keburukan. Ada kenikmatan,
Ada yang sebaliknya, ya. Ada punya, ada tidak punya. Ada sehat, ada sakit, ya. Ada lapang, ada sempit, ya. Insya Allah. Ada senang, ada susah kan. Ada cinta, ada benci. Terus, nah ternyata Ibnu Mas'ud mengatakan iman itu ada sabar, ada syukur. Berarti sabar syukur ini perangkat yang harus selalu kita asah. Ya. Yang selalu kita keluarkan sehingga menjadi baik kehidupan kita. Dan salah satu pengasah yang sejati adalah pasangan kita. Subhanallah. Jadi yang akan memunculkan sabar dan syukur yang sempurna dituntut terus adalah pasangan kita. Ya. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Furqan kan begini kan, wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan, dijadikannya pasangan-pasangan itu sebagai ujian bagi diri kalian. Atas birun, apakah kalian siap menghadapinya dengan sabar? Nah, Allah tantang kita gitu loh. Loh kok Allah tantang? Karena dengan sabar ini adalah tiketnya dahsyat sekali, ya. Innallaha ma'as sabirin. Kebersamaan Allah itu ternyata dengan orang yang sabar. Maka hari ini mungkin ada ya keluarga yang istrinya itu nuntut cerai terus nih. Subhanallah. Nggak ada angin, ya, tidak ada hujan, tiba-tiba omongnya tuh cerai terus. Nah Allah kasih sinyal ini nih, kamu bisa bersabar enggak? Gitu, untuk ngadepinnya. Sama juga melihat suami yang mungkin, aduh ya, tidak menafkahi, boleh jadi. Satu hal lagi, boleh jadi dia ini adalah tidak mendidik. Bahkan ada yang meninggalkan sampai 6 bulan nggak ada kabar. Subhanallah. Allahu Akbar. Yes. Bahkan ada satu keluarga yang unik ya. Saya baru tahu nih keluarga unik itu ada yang curhat itu. Jadi komunikasi yang dibangun bukan komunikasi offline, tapi komunikasi yang dibangun dengan istrinya dari suaminya itu dengan komunikasi online, yaitu WA-an. Dan itu sudah berjalan lebih daripada setahun. Subhan. Allah katakan atas wirun, kamu siap nggak tuh? Sabar. Jadi dikasih tantangan ini begini ya, ibu bapak yang dirahmati Allah, hadirin sahabat sekalian, bahwa masalah yang Allah berikan kepada setiap keluarga itu demi Allah bukan untuk menghinakan keluarga itu. Ini clue-nya begitu. Setiap masalah yang diberikan ke pasangan kita, ke anak kita, dalam rangka apa sih? Allah ingin kita jadi orang yang mulia. Allah ingin kita dijadikan menjadi orang yang memiliki tingkat kesabaran yang sempurna. Kenapa? Karena dengan sabar itu Allah akan menyertai kita. Dengan sabar itu Allah akan memberikan pahala yang tak terhingga. Bahkan dengan sabar itu di dalam surah Al-Furqan, ulaika yuzaunal ghurfah. Mereka akan mendapatkan di surga nanti satu rumah. Bima sobaru. Penyebab rumah diberikan oleh Allah di surga disebabkan karena kesabaran mereka. Wa yulaqawna fiha tahiyyatan wassalama. Dan tidak hanya itu. Di surga langsung ditempatkan di satu rumah yang beda ya, rumah surga itu nggak pernah tidak up to date terus ya. Ya, karena kan bahan-bahannya aja luar biasa. Ustaz, saya masuk surga mungkin dapat rumah nggak? Belum tentu. Belum tentu. Dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan spesifikasi orang yang akan mendapatkan gedung. Nah, kan rumahnya wallahualam seperti apa, indahnya seperti apa, dahsyat sekali. Ulaika yuzaunal ghurfah, orang-orang yang sabar itu, mereka itu diberikan satu rumah.
ya, di surga. Bima sabaru disebabkan karena menjalani kehidupan berkeluarga dengan berlandaskan sabar. Wa yulaqauna fiha tahiyyatan wa salama, dan disambut nih, ini luar biasa nih. Kemudian masuknya saja ke surga itu, mendapatkan rumah, disambut tahiyatan wa salama, dengan penghormatan dan juga dengan keselamatan, selamat datang ya. Kemudian dihompa dengan penghormatan luar biasa, kemudian ditunjukkan, masya Allah, masya Allah. Dan itu ternyata hanya bagi orang yang sabar. Masya Allah. Maka kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan selalu masalah kepada kita? Ini penting sekali. Karena Allah yakin kita bisa menghadapinya, insya Allah. Seberat apapun masalah yang diberikan kepada kita, Allah meyakini bahwa kita sanggup menghadapinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sejahat apapun suami, ya, senista apapun istri, sepelik apapun kehidupan, bagi satu keluarga itu, Allah memberikan sinyal bahwa kita pasti bisa menghadapinya. Nah, yang menurunkan level kita, ini bahayanya itu. Yang menurunkan level kita. Kenapa? Karena kita mendengar godaan syaitan. Apalagi setan dari manusia. Ini bahaya banget. Ya, apalagi yang didengar itu setan manusia. Tetangga ataupun teman dekat. Maka hati-hati dengan teman nih. Ibu apa yang dirahmati Allah. Duh, Kang. Istri saya meliur. Ya Allah. Tuntutannya. Apa kata si temennya? Alah, tulah istri sigak itu mah tinggalkan we. Si istri kayak begitu mah tinggalin aja, setan dia. Subhanallah. Allah sudah kasih tahu bahwasannya Allah tantang kita. Dijadikannya istri bagi suami, dijadikannya suami bagi istri supaya memperbaiki kualitas kesabaran. Karena justru dengan sabar itu kita akan memperoleh apa yang dicita-citakan setiap keluarga. Sakinah, mawaddah, warahmah. Itu sabar. Dan sakinah itu, ketenangan itu nggak mungkin tiba-tiba bisa diraih oleh kita. Nggak mungkin. Jadi si sakinah itu pemberian Allah. Dalam surat Al-Fat disebutkan, alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Sakinah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala spesial bagi orang yang beriman, ya, dan akan diinstal kepada hati-hati mereka. Dan kapan itu? Ketika dia benar-benar menghadapi kehidupan dunia ini dengan syukur dan sabar. Jadi ketika kita benar-benar nih menghadapinya dengan syukur dan sabar sejati, justru Allah akan berikan sakinah. Jadi sakinah tidak di awal. Maka pantas dalam istilah Arab ya disebutkan sakanati syajaru ba'da dahabatir rih. Yang namanya pohon itu tenang justru setelah tertimpa angin yang begitu dahsyat. Wah, ini pohon, ya ini pohon misalkan nih. Ini pohonnya, wah, ini kan pohon. Udah kena angin bung, tapi masih tetap berdiri tegak. Maka dalam istilah ini sakinah pohon ini. Jadi sakanati syajaru, si pohon ini tenang ba'da dahabatir rih, setelah selesai menghadapi angin-angin yang menghantamnya. Nah, sakinah itu ternyata diberikan oleh Allah setelah kita menghadapi masalah hidup ini. Maka supaya sakinah diberikan, sabar diperlukan. Pantas Allah berfirman, wabassiris sabirin. Berikan kabar gembira bagi siapapun yang menghadapi kehidupan ini dengan sabar. Masya Allah. Ya, wabassiris sabirin. Dan sabar adalah ya, indikasi orang ini dikatakan bahagia. Dan indikasi yang paling sederhana dari kebahagiaan adalah tenang. Jadi meskipun banyak masalah, bisa kok tenang. Iya kan? Insya Allah bisa tenang. Dan Masya Allah, masalah-masalah ini
ya akan selalu, akan pasti terjadi, akan pasti kita akan pasti menghadapinya gitu loh. Nah, jadi adanya suami, adanya istri adalah menuntut kita supaya menjadi orang yang sabar. Dan ketika kita sabar, maka apa yang terjadi? Semuanya Allah berikan, melampaui impian kita. Kita memimpikan 8, Allah kasih 80. Dahsyat. Sederhana sabar, apa sih arti sabar? Sederhana sabar. Menahan. Tahan dari suasana hati yang dimurkai oleh Allah. Tahan dari kata-kata yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pindahkan kata-kata kepada apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala suka. Perilaku kita tahan dari yang tidak disukai oleh Allah. Maka ketika ini dilakukan, insya Allah kita akan menjadi baik. Nah, bagaimana modalnya supaya kita menjadi orang yang dikatakan bertakwa? Nah, ini sebetulnya, inilah pola hidup seorang muslim itu seperti ini harusnya. 1, menjalani apapun harus ada 3. 1, faham, peka, kendalikan diri. Iqra. Itu surat pertama kali ya yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan di dunia ini, yaitu surat Al-Alaq. Ayat pertama, Iqra. Bacalah. Iqra itu baca yang mengharuskan orang yang membacanya mengerti ya, dan bisa menyampaikan kembali. Maka Rasul, setiap Nabi disuruhnya Iqra. Karena Nabi akan menyampaikan kembali kepada umatnya. Jadi tilawah dengan qiraah itu berbeda. Kalau tilawatul Quran, kita membaca Al-Quran, boleh jadi nggak ngerti juga nggak apa-apa. Ya. Meskipun tidak ngerti, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan pahalanya tuh. Ya. Tapi tuntutan yang namanya Al-Quran bukan qiraah tilawah, tapi qiraah. Ya. Maka karena tuntutan Al-Quran itulah qiraah, maka fokusnya apa? Orang yang paling mulia di antara kalian, orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Lah itu qiraah itu. Iqra itu. Ya. Membaca, memahami, dan akhirnya mengamalkan. Ya. Maka Nabi kan tidak bisa baca. Tapi Nabi dituntut untuk Iqra. Maksudnya apa? Ketika engkau masih hidup di dunia ini, ya, jadikan setiap aktivitas engkau itu menjadi ilmu supaya engkau makin mengerti. Dan ilmu itu diambilnya dari apa? Dari Al-Quran. Ya. Ulama salaf mengatakan, ma huwal ilm. Ilmu itu apa? Ilmu itu apapun yang ada pada Al-Quran was sunnah, itu ilmu. Masya Allah, luar biasa. Jadi semua yang ada pada Al-Quran was sunnah adalah ilmu. Nah, inilah modalnya. Ya. Ketika kita mengerti apa dampaknya, kita akan makin peka. Kita akan makin sadar. Ya. Ketika makin peka, makin sadar, maka karunia Allah diberikan itu kemampuan mengendalikan dirinya baik sekali. Kata-kata suami akan terkendali. Ya. Perasaan istri itu tidak akan mudah dikendalikan. Tidak dibiarkan begitu saja. Jadi melihat suara suami kan benci gitu ya. Lihat makan suami benci gitu. Kayak gitu makannya kan. Suami selalu buang angin terus, benci lah. Maka ya, dikendalikan. Maka harus paham betul. Jadi, modal untuk memahami itu apa? Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kalian wahai manusia dari perut ibu kalian tidak mengerti apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a. Allah menjadikan pendengaran untuk kalian. Wal absar, dan penglihatan untuk kalian. Dan hati untuk kalian. La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan engkau bersyukur dengan karunia itu. Kenapa? Karena kalian bisa mengerti apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan.
Baik itu ayat-ayat kauniyah ataupun ayat kauliyah. Kalau ayat kauniyah kan hanya 30 derajat, 30 juz ayat kauliyah. Ayat kauniyah ini yang banyak, yang perlu kita buka mata hati kita, telinga kita, ya, mata ini penglihatan kita, supaya kita bisa menjadi orang yang benar-benar paham, ya, sehingga kita peka, kita sadar, kemudian dampaknya bisa mengendalikan diri dengan baik, Masya Allah. Maka untuk sabar perlu adanya 3 komponen ini untuk menjadi orang yang siap menghadapi masalah, harus memiliki 3 komponen ini. Jadi nggak bisa seseorang ini melakukan sesuatu hanya melakukan. Kita sering sekali setiap saat meminta kepada Allah, ya Rabbana, wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang perlu dilakukan? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang benar. Oke. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang kaum murkai. Ya. Bukan jalannya juga orang-orang yang dolim. Siapa yang murkai? Dia punya ilmu, nggak diamalkan. Siapa yang dolim, dia beramal nggak pakai ilmu. Ya. Maka penting kita ini betul-betul memahami selalu, belajar sekali, bermajlis seperti ini, supaya pemahaman kita makin baik, sehingga kepekaan terhadap itu ini makin berangsur-angsur lebih baik. Ya, sehingga diri kita jauh lebih sempurna dari sebelumnya. Maka sabar diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seperti ini, wah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bagus. Tapi itu kan dia mungkin ya, insya Allah. Masya Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Barakallahu fiik, Ustaz. Masya Allah, banyak sekali yang bisa Anda dapatkan, dan ini baru sekali. Masya Allah. Masya Allah. Mungkin sudah, tetapi ya Alhamdulillah Allah karuniakan pemahamannya di hari ini mungkin ya, Masya Allah. Dan tadi yang Anda catat, salah satu yang harus kehati-hatian ini adalah nanti saat kita di hari tua. Ya, di hari tua ini ada satu penyakit yang di hari tua yang Masya Allah. Dan itu terlihat sekali. Yaitu hitung-hitungan, kemudian panjang angan-angan. Dan apabila ini tidak dibekali pemahaman agama dari sedari muda. Nah itu Masya Allah. Masya Allah, betul. Jadi, Allah Akbar. Itu udah kasusnya banyak. Saya beberapa jamaah ya. Kan ada gini Kang Dio, ada istilah kembali lagi ke anak-anak ya. Kepada anak-anaknya itu karena ya karena masalah gitu, Masya Allah. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Tapi punten barusan ada sesuatu ini. Iya, Alhamdulillah Ustaz, ada. Kedengar ya, so. Masih sedikit. Alhamdulillah, Insya Allah. Alhamdulillah, Insya Allah. Supaya kedengeran sebentar. Sebentar. Mohon maaf. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan Mohon maaf. ini tidak terlalu monitor apa kan dia, Insya Allah. Betul, Ustaz. Dan ini Ustaz, kalau tadi juga yang terakhir itu yang sangat menohok sekali Ustaz, itu adalah orang yang dimurkai Allah. Orang yang zalim adalah memiliki ilmu tapi tidak diamalkan. Aduh, Insya Allah. Insya Allah. Gitu Ustaz. Aduh, Alhamdulillah. Semoga ini menjadi teguran buat kita semua. Dan banyak sekali tadi yang Anda catat dan semoga ini bisa terukir dalam hati kemudian bisa diamalkan. Dan Insya Allah izin Ustaz, kita buka pertanyaan Ustaz untuk para hadirin di pagi hari ini. Silakan untuk para hadirin yang akan bertanya, silakan untuk
raise hand terlebih dahulu, boleh. Kemudian setelah dipersilahkan, baru boleh masuk untuk bertanya. Ataupun kalau yang akhwat misalkan tidak ingin di suaranya dikeluarkan, boleh di message, boleh dikirim di message, dan insya Allah anak pantau terus. Dan silakan kepada ibu dan bapak dan yang sekalian di chat untuk chat nih. Siap. Untuk ikhwah fillah, ibu dan bapak sekalian, silakan untuk yang ingin bertanya di pagi hari ini, silakan. Kalau kata guru dia itu, kalau ada sumber ilmu nih sangat lebar sekali, lebar bahasa Sunda ya. Sangat sayang sekali kalau misalkan tidak ada yang bertanya seperti itu, karena mungkin anak yakin di benak ibu dan bapak sekalian banyak sekali pertanyaan atau permasalahan, dan insya Allah kita akan berikan biiznillah mungkin ya, atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala, wasilahnya adalah di pertemuan di pagi hari ini. Silakan untuk ibu dan bapak sekalian, untuk ada yang ingin bertanya di pertemuan hari ini adalah tentang bekal menghadapi masalah keluarga. Dan betul sekali tadi yang disampaikan oleh Ustadz, yaitu bekal yang sangat utama itu adalah sabar dan syukur. Nah, ini sangat terasa sekali oleh dan keluarga-keluarga sekalian itu, insya Allah. Silakan ibu-ibu sekalian dan bapak sekalian, apakah ada yang akan bertanya di pagi hari ini? Ya, kita sambil bicara. Yep. Jadi begini Kang Dio, ya, kita lah sama-sama laki-laki ya. Betul. Bahwa kehidupan ini pasti perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lain. Betul tidak? Betul. Apalagi ya masa pandemi ini. Masya Allah. Kita dihadapkan dengan sesuatu yang luar biasa. Allah berfirman tadi di dalam surah Al-Ankabut bahwa kehidupan kita adalah perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lain. Gak mungkin seorang hanya dibiarkan mengatakan beriman tanpa dihadapkan masalah kepada orang beriman ini. Orang beriman ini akan pasti menghadapi masalah, dan masalah ini ataupun ujian ini diberikan kepada orang yang beriman untuk apa sih? Untuk memperbaiki kualitas iman kita. Iman ini bohongkah, jujurkah, bergantung sikap kita menghadapi masalah, gitu ya. Nah, bagaimana iman yang bohong menghadapi masalah tidak dengan syukur dan sabar. Jadi dia ini mengandalkan emosi pribadinya, nafsunya, gitu. Menyalahkan, kecewa, ya, uring-uringan, ya, tidak akrab dengan suami ataupun istrinya, bahkan tidak melakukan hak dan kewajiban sebagai suami istrinya, karena menganggap masalah inilah sesuatu yang buruk bagi dia. Padahal Allah memberikan masalah ini supaya membuat orang ini mulia sejatinya. Gitu kan dia. Masya Allah. Dan kita itu sambut masalah. Ada korelasinya Ustaz dengan pertanyaan yang ada di obrolan. Mungkin tadi masuk, mohon maaf Ustaz terputus. Dan ini adalah ada pertanyaan dari Ibu Nurul. Bismillah Ustaz, apa tips agar kita selalu bersabar dalam menghadapi keluarga, baik suami, anak-anak, agar tidak mudah marah-marah? Jazakallahu khairan Ustaz. Ya. Marah-marah yang tadi. Silakan Ustaz. Ini mah curhatan semua orang Kang Dio. Ya. Siapapun ternyata. Bagi orang yang merasa dirinya beriman, pertama yang harus diyakini bahwa setiap hari nggak mungkin libur, yang namanya ujian. Itu nggak mungkin libur, Kang Dio. Nah, bagaimana supaya sabar? Caranya adalah dengan menahan. Maksudnya supaya sabarnya sempurna, tahan dari kata-kata yang tidak
dua-duanya nih. Ya, tahan hati, maksud teman-teman saya, kata-kata dan sikap dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu adalah serahkan kepada Allah, andalkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau mengandalkan Allah, pasti orang-orang ini tidak akan tidak, karena maaf saya gini, orang-orang ini tidak bisa kita andalkan. Karena tidak akan mungkin mereka ini mampu menolong kita. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang kita andalkan, mereka pasti menolong kita. Ya. Yang kedua andalkan Allah. Yang pertama tahan dari hati, kata, dan sikap yang dibenci oleh Allah. Yang kedua, andalkan Allah. Maksudnya apa andalkan Allah ini? Ketika kita berharap orang itu berubah karena diri kita, maka kita akan kecewa terus. Ketika kita menganggap kata-kata kita ini kata-kata yang terbaik untuk dia, pasti ketika tidak nurut kita akan tidak nyaman. Tidak nyaman. Ketika sikap kita ini kita meyakini yang tepat untuk dia, maka ketika dia tidak berubah, sama kita merasa kecewa. Maka yang terbaik adalah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah segala yang bisa membolak-balikan hati seseorang, sikap seseorang, insyaallah taala. Jadi yang kedua. Nah, yang ketiga adalah berdoa kepada Allah. Karena doa ini bisa merubah takdir. Apa yang disampaikan oleh Rasul? La yahdarul qadar illa bid-du'a. Tidak ada yang mampu merubah takdir kita kecuali doa. Artinya doa bisa merubah takdir kita. Maka kekuatan doa kita harus lebih baik. Sebelum kita menjalani apapun doa. Sebelum ngobrol dengan pasangan kita, bismillah dulu. Yang keduanya adalah berlindung kepada Allah dari syaitan-syaitan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ya. Kemudian setelah itu berdoa kepada Allah. Ya Rabbana, wahai Rabb kami, ya Allahumma ftah alaina hikmataka. Ya. Wansur alaina laqaumidz zalimin. Atau ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, ya syarrif qulubana ala ta'atik. Nah, tiga hal ini bisa jadi satu tips yang harus kita lakukan. Ya, ya. Nah, sekarang kan jenis-jenis sabar, apa yang harus kita lakukan sabar ini? Kan pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan. Nahan. Tahan, jangan tergesa-gesa dalam menghadapi ketaatan kita. Contoh sholat. Sholat itu nggak boleh gerusak-gerusuk. Maka karena sabar ini penting, akhirnya ada istilah sholat itu harus khusyuk. Sholat harus tumakninah, harus tenang, harus nyantai. Karena kalau tidak tenang, kita disebut tidak sabaran. Sedangkan sabar salah satunya adalah sabar dalam menjalani ketaatan. Nah sekarang seorang suami, seorang istri, ya kenapa dia menjalankan hak dan kewajibannya? Itu dalam rangka ibadah, dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting menahan hatinya, kata-katanya, dan sikapnya saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Yang kedua, sabar dalam menghadapi hal-hal yang dibenci, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa itu yang dibenci, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kita tahan untuk tidak melakukannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, jenis sabar itulah sabar dalam menghadapi takdir.
dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan ataupun keburukan. Nah, maka kita harus sabar menghadapi. Ini Kang Dio, insyaallah. Wallahu a'lam. Masya Dan Allah. dari chat yang lain ya. Betul, udah ada 2 chat lagi, Ustaz. 2 pertanyaan. Dan Insyaallah. insyaallah kita batasi dulu 3 pertanyaan terlebih dahulu agar lebih maksimal jawabannya. Dan insyaallah ini pun bisa memberikan jawaban yang terbaik. Masya Allah, barakallahu fiik. Dan kemudian selanjutnya ini dari Ibu Entin. Bismillah, maaf izin bertanya Ustaz, saudara saya sudah bercerai dan bagaimana menyikapi supaya tidak ada dendam Ustaz pada mungkin mantan ya. Kalau misalkan istri dan suami mungkin ada mantan istri dan suami. Tapi yang tidak ada itu adalah akhirnya saudara saya tidak memutuskan ikatan dengan anaknya dan ini kan tidak ada bekas anak ya tadi. Insya Allah. Bagaimana Ustaz dalam menyikapinya? Barakallahu fiik. Silakan Kang Dio. Ada lagi, alhamdulillah. Mohon maaf. Kita harus paparkan dulu ya bahwa perceraian itu sesuatu yang paling dibenci oleh Allah. Tapi sebaliknya paling disukai oleh iblis. Ngeri ya. Setan itu adalah pasukannya iblis. Setiap saat mengadu kepada iblis dan memamerkan hasil yang dia lakukan dalam menggoda manusia. Satu setan mengatakan, aku sudah melakukan kada wa kada, begini dan begitu. Memotivasi orang untuk membunuh, memotivasi orang untuk berzina bisa jadi. Memotivasi orang untuk menamimah. Namanya itu adalah mengadu domba. Ya. Terus bermefitnah. Apa kata iblis? Kalian biasa-biasa. Tapi ada satu setan yang sederhana mengatakan, aku membuat orang ini bercerai. Apa kata iblis ini? Engkau statusnya adalah setan yang paling dekat denganku. Engkau setan yang spesial. Engkau setan yang sempurna. Karena target iblis ternyata yufarriqu bainal mar'i wa zaujih. Semua manusia yang menikah itu keinginan bercerai itu ada. Ya. Dan ketika bercerai dikatakan keberhasilan iblis. Kenapa keberhasilan iblis? Karena akan berdampak. Masih berdampak kepada suasana hati. Pasti akan berdampak kepada perilaku anak-anak kita. Termasuk kita sendiri. Maka hindari perceraian semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Andai kata perceraian ini bukan karena masalah akidah ataupun agama kita yang terancam, misalkan agama kita terancam, akhirnya kita harus bercerai, silahkan. Kalau masalah misalkan harta atau yang lainnya yang sifat itu duniawi, ini masalah-masalah ringan sebetulnya itu. Ya, jadi karena memang perceraian ini rata-rata masalahnya masalah yang sederhana awalnya, ya masalah sederhana awalnya, tapi ternyata menjadi tidak sederhana. Ya. Apa tidak sederhana? Seperti ini kan akhirnya. Jadi ketika bercerai bagaimana Ustadz? Ya udah kalau takdirnya sekarang ini sudah tahu ternyata bercerai, ya mungkin baru tahu bahwasanya perceraian itulah sesuatu yang buruk. Akhirnya hari ini baru menyadarinya. Apa yang terjadi? Pertama adalah taubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah berfirman, bertobatlah. Evaluasilah setiap apa yang kita lakukan. Minta ampun kepada Allah. Betul-betul minta ampun kepada Allah. Yang kedua adalah jangan mengukir ya, apa yang sudah diperbuat atau jangan mendramatisir sesuatu yang sudah pernah kita lakukan. Karena bisikan syaitan itu salah satunya adalah mendramatisir apa yang pernah kita perbuat. Di bisikan syaitan itu ada 5. Salah satunya adalah mempermasalahkan yang sudah terjadi. Yang kedua mendramatisir masalah. Yang ketiga adalah berangan-angan. Andai. Nah, maka hindari ini.
Yang kedua, ketika memang adalah ini minta tolong kepada Allah atas percayaan ini, maka dibimbing supaya apa yang kita lakukan ini lebih dekat kepada Allah. Jadi bukti itu kebaikan adalah lihat setelah bercerai ini makin taat kepada Allah ataupun makin tidak. Kalau makin tidak berarti ada masalah di perceraiannya. Ya, begitu. Naudzubillah min dzalik. Jadi tetaplah taubat kepada Allah, perbaiki diri, dan yang terakhir adalah cari ilmu dalam berkeluarga supaya kita bijak dalam menjalani setiap episode hidup ini. Mengertilah supaya peka. Ketika kita peka, mampu mengendalikan diri dengan baik. Wallahu a'lam. Begitu. Yang menarik Kang Dio. Siap, Masya Allah, barakallahu fiik. Dan Alhamdulillah masih ada pertanyaan, Ustaz. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dari Ibu Ika, dan Ustaz masih tinggal dengan mertua dan adik ipar yang sudah berumah tangga, tapi ada kalanya Anda sering ada masalah dengan keluarga suami. Apa Anda boleh curhat dengan suami Anda segala keluhan, insya Allah. Ini menyimpan sendiri Ustaz, insya Allah, barakallahu fiik, menjaga marwah. Dan apa Anda boleh minta hidup mandiri, tapi suami Anda harus menjaga orang tua Ustaz, yang sudah tua dan sering sakit. Apa yang harus Anda lakukan, sedangkan Anda ingin sekali tinggal mandiri? Barakallahu. Baik, sebentar. Saya baca dulu. Oh, siap Ustaz. Maafkan dia. Ana masih tinggal dengan mertua dan adik ipar yang sudah berumah tangga. Itu ya? Betul Ustaz. Tapi ada kala Ana sering ada masalah dengan keluarga suami. Betul. Berarti benar apa yang Allah sampaikan. Bahwa adanya kita untuk orang lain itu jadi ujian. Ada ujian untuk diri kita. Ada orang lain untuk diri kita. Itu jadi ujian. Apa saran Allah? Atas birun. Kayak gitu. Mampu nggak sabar. Gitu. Bisa nggak nahan tuh. Supaya tidak mengeluh. Supaya tidak mempermasalahkan tentang ini gitu loh. Subhanallah. Ya, bisa nggak seperti itu? Tasbirun disebutnya. Kalian harus bisa bersabar, harus bisa menahan. Ya. Apa Ana boleh curhat dengan suami Ana segala keluhan dengan keluarga Ustaz, dengan keluarga suami Ana? Harus siap curhatnya didengar atau tidak. Jadi ada salah satu cara sederhana untuk menghadapi masalah. Pertama, siap sebelum terjadi. Kedua, ridho saat terjadi. Ketiga, jangan mempermasalahkan masalah. Jangan mendramatisir masalah. Ya, luar biasa, Masya Allah. Yang keempat, evaluasi diri. Yang kelima adalah tawakal Allah. Nah, ketika antum curhat dengan keluarga suami, bagus. Betul-betul itu bagus. Tapi betul-betul ngobrol yang bagus juga supaya obrolan itu bisa diterima dengan baik. Ada kalanya ketika obrolan kita tidak bagus, tidak diterima dengan baik, maka minta tolong kepada Allah, ya, kemudian doa kepada Allah, obrolkan keluh kesahnya insyaallah taala. Ya, dan niat kita bukan untuk cari kenyamanan, tapi niat kita mencari ridho Allah. Itu yang penting. Karena ada yang salah ya ketika kita curhat itu supaya nyaman seperti apa Ustaz? Jangan yang begitu. Tapi supaya Allah ridho seperti apa Ustaz? Ini yang kadang-kadang salah Kang Dio. Ya, orang curhat Ustaz supaya saya nyaman seperti apa? Bukan itu. Allah mah bukan suruh nyaman dan tidak nyaman, tapi ridho atau tidak ridhonya. Ya cari yang Allah ridho itu yang seperti apa gitu loh. Minta kepada Allah, ya Allah, saya akan ngobrol kepada keluarga suami, mana yang paling Engkau ridhoi, tunjukkan kepada kami. Minta tolong ya Allah, mudah-mudahan pembicaraan yang akan kami lalui nanti ini adalah betul-betul dalam kerangka ridhomu ya Allah. Jadi itu bukan nyaman, bukan enak ya,
Tapi kalau yang itu Allah ridhoi, ya itu yang dikejar gitu loh. Ya karena sesuatu ketika Allah ridho, maka luar biasa. Allah akan meridhoi kita tuh dahsyat banget ya. Luar biasa, Masya Allah. Apa boleh anak minta hidup mandiri, tapi suami anak harus menjaga orang tua yang sudah tua dan sering sakit. Nah ini luar biasa ini. Ya, kalau antum seorang perempuan, itu gerbang surganya ada di suami. Kalau membiarkan suami berkhidmat kepada orang tuanya, itu salah satu kemuliaan yang sangat luar biasa sekali. Ya. Kalau bisa itu dilakukan, lakukanlah. Sekali lagi, kita bukan nyaman dan tidak nyaman, tapi kerangkanya ridho Allah ataupun tidak dalam ridho Allah itu loh. Kadang-kadang sesuatu yang membuat kita nyaman itu justru tidak pas menurut Allah. Kadang-kadang sesuatu yang kita nyaman, sesuatu yang nyaman itu tidak pas menurut yang yang kita benci, mohon maaf, yang kita benci itu sesuatu yang dicintai oleh Allah. Kadang-kadang sesuatu yang kita cintai belum tentu dibenci oleh, belum tentu sesuatu yang kita cintai belum tentu dicintai juga oleh Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Ya. Yang sudah tua dan sakit, apa yang harus Anda lakukan sedangkan Anda ingin sekali tinggal mandiri? Minta tolong kepada Allah, ya. Sekali lagi minta tolong kepada Allah. Doa kepada Allah. Jangan remehkan doa. La yahdharul qadar illa bidoa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Pertama, komunikasikan. Ya. Kedua, informasikan rencananya. Ketiga, doalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu, tips menghadapi masalahnya gunakan dulu. Siap sebelum terjadi, ridho jika sudah terjadi, jangan mendramatisir masalah. Keempat, evaluasi diri. Boleh jadi apa yang kita lakukan ini adalah hasil daripada keburukan kita, hasil daripada dosa-dosa kita. Yang kelima, baru tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, insyaallah la haula wala quwata illa billah. Wallahu a'lam. Ya. Tapi Kang dia Barakallahu fiik, Ustaz. Dari waktu, tapi Ustaz ini ada 2 pertanyaan lagi Ustaz yang mungkin ini Masya juga Allah. bisa memberikan gambaran ke semua orang dan ini menjadi ilmu Ustaz. Apakah masih ada waktu Ustaz? Masih boleh? Sebentar, jam berapa sekarang? 11.23 Ustaz, insyaallah. Wih, subhanallah. Ternyata kita sudah lebih dari seharusnya ya. Iya Ustaz. Oh, ya Masih ada waktu Ustaz? bagaimana teman-teman tim? Oh, bebas. Ya, ini terakhir aja kan ya. Sip. Jadi kemungkinan ada dari Pak Beni ya? Ya, Ustaz. Dan Ibu Entin. Dari Beni Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia kepada Rasulullah SAW, guru kita semua, sekeluarga. Pertanyaan Anda, mana yang lebih utama kedudukannya dalam hubungan suami istri itu, antara menyenangkan dan menjaga hati istri, atau antara menyenangkan dan menjaga hati istri dengan hak suami yang soleh untuk ditaati dalam hal yang ma'ruf? Seperti itu, Ustaz. Ya, subhanallah. Pertama, antara menyenangkan dan menjaga hati istri. Nah, menyenangkan dan menjaga hati ini ada tujuannya tidak? Kalau tujuannya untuk meraih ridho Allah, itu yang dilakukan. Karena Rasul yang mulia SAW menyatakan, ya, sebaik Suara. Halo Ustadz, nggak dengar suaranya. terdengar tidak? Mohon maaf. Kosong tadi. Tadi saya rada kurang dari ada sesuatu terus, jadi mohon maaf kalau rada tidak konsentrasi tadi. Insyaallah. Pertama adalah menyenangkan hati istri ini dalam rangka menjalankan perintah Allah, berarti dasarnya ketaatan. Istri disenangkan dengan hal-hal yang disukai oleh Allah. Gitu ya. Jangan sampai
kita menyenangkan istri dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ini yang nggak boleh. Ya. Diberikan harta misalkan, arti kan senang nih, istrinya senang tuh. Tapi ternyata salah ya, memberikannya. Sehingga dia misalkan senang banget terhadap harta. Ya, sehingga lupa terhadap ibadah. Maka senangkan istri dengan apa yang disenangi oleh Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan hak suami yang soleh untuk ditaati. Dan betul, nah ini penting. Istri harus paham bahwa gerbang surganya adalah suami. Baik buruk suami itu luar biasa, itu gerbang surganya. Ada satu hadis seperti ini. Jika seorang suami membuat marah, istrinya pun kesal, ya. Kata Rasul, siapakah istri yang ahli surga? Saat suaminya marah, istrinya pun marah dibuat karena perilaku suami, tapi istrinya datang ke suami dan mengatakan, aku tidak nyaman tidurku malam ini jika engkau tidak ridho, maka maafkan aku. Ini sesuatu yang aneh kan? Kalau mau disisir dari mana ini? Dari misalkan ilmu keluarga yang tidak berlandaskan Islam. Gimana sih orang yang marah suami yakin bikin kesal, kok perempuan yang minta maaf kepada suami? Masya Allah. Itu kan nggak nyambung. Tapi Rasul mengatakan demikian. Karena ternyata taatnya seorang istri kepada suami membuat perilaku suami lebih mulia, lebih baik. Masya Allah. Jadi ketaatan kepada suami bukan untuk memenuhi kenyamanan diri. Ingat. Jadi kita taatnya kepada suami sebagai seorang perempuan bukan ingin membuat kita nyaman. Bukan ingin membuat kita terhormat. Bukan. Tapi ketaatan kita kepada suami adalah untuk mencari ridho Allah sehingga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita di dunia dan di akhirat. Boleh jadi taatnya ke suami ada ketidaknyamanan dalam diri. Boleh jadi taatnya kepada suami akan ada keberatan dalam diri. Nah, itulah hidup. Hidup itu perpindahan satu masalah dengan masalah yang lain. Dan beban hidup pasti terus akan Allah berikan kepada kita. Makin tinggi iman, makin berat beban hidup ini sejatinya. Maka sebagai istri, totalitaslah taat kepada suami selama suaminya taat kepada Allah. Ya, gitu. Bahkan Asiyah sendiri pun ya, tetap taat kepada suaminya. Padahal sudah zalim kepada dirinya. Subhanallah. Maka penting sekali ketaatan ini dimunculkan. Ya, lampauilah hal-hal yang duniawi. Ya, yang hari ini ditebarkan oleh para feminis, kan gitu kan ya, oleh para orang yang kesetaraan gender. Ya. Suami itu harus ini, suami itu harus begini, harus begitu. Ingat bahwasanya hidup ini jangan hanya sekedar mengandalkan rasa. Andalkanlah ridho Allah Subhanahu wa taala. Selama Allah Subhanahu wa taala ridho, lakukan. Selama tidak ridho, jangan lakukan. Yang kedua, ya, menyenangkan istri juga penting. Senangkanlah istri dari ranah yang Allah Subhanahu wa taala sukai. Jangan menyenangkan istri dari ranah yang tidak Allah Subhanahu wa taala sukai. Boleh jadi istri kita senang tapi Allah murka. Ini jauh lebih bahaya. Ya. Atau seseorang tidak nurut kepada suami dengan alasan karena memang status sosialnya di masyarakat harus dijaga terus, ya. Ya, dengan pengajian misalkan, dengan aktivitas-aktivitas sosial, tapi khidmat ke suami menjadi hilang, ini jadi bahaya juga.
Yang namanya standar istri yang saleh itu waqarna fi buyutihin. Diam engkau di rumah, karena rumahmu itu adalah surgamu. Maka kita mengenal dengan rumahku, surgaku. Karena ada bidadari yang betul-betul kita rindukan selama kita di luar sebagai suami. Kenapa si suami ini akhirnya melirik yang lain? Karena ingin merindukan hal yang seperti itu di rumahnya. Boleh jadi seperti itu. Maka jalani ketaatan itu sehingga suami condong kepada istrinya. Demi Allah ya, yang namanya hanya mengandalkan cinta fisik itu terbatas banget. Tapi ketika seorang perempuan memiliki inner beauty didasarkan dengan iman tentunya, maka itu yang teriang-iang selalu di rumah, ya di luar rumah, Mas. Masya Allah. Wallahu alam, barakallahu fikum. Ustadz, mohon izin. Jadi sebenarnya intinya adalah begini. Kalau kalau bahwa suami itu harus ditaati, itu ada dalilnya, sahih, ada hadisnya kan begitu. Tapi bagaimana dengan istri tidak mau mentaati suami karena dia tidak suka? Nah, maksudnya gini, ada sesuatu masalah yang tidak suka, bukan antara mereka berdua, tapi tidak suka. Dan padahal yang tidak dia sukai itu sebenarnya menzolimi orang gitu. Secara basic, secara hakikatnya adalah sebenarnya menzolimi orang gitu loh. Zolim gitu. Jadi kita sebagai suami yang berusaha menjadi soleh dan berusaha menyampaikan dengan ma'ruf, tapi dia menentang istri ini dan bahkan akhirnya ribut gitu. Jadi sebenarnya intinya adalah yang tadi mau sabar. Kalau tadi sabar dan satu lagi apa Ustaz? Sabar dan syukur ya. Kita bersabar dan syukur. Laki-laki mungkin bisa lebih logis ya untuk berpikir sabar dan syukur. Tapi kita ingin mengajarkan bagaimana kita bisa mengajarkan istri untuk berbuat ma'ruf, amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dia tidak menaati suami untuk mendahulukan itu. Makanya adakah dalil bahwa suami itu harus menyenangkan istri? Terima kasih. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada dalil untuk menyenangkan istri? Sebetulnya dalilnya sudah jelas ya. Didiklah anak kalian dan istri kalian untuk menjauh dari api neraka. Itu sesuatu yang luar biasa. Berarti seorang suami yang mendidik istrinya untuk menjauhkan dari api neraka itu sesuatu yang mulia. Itu Pak Beni, saya lihat tuh. Jadi siapapun seorang suami yang mendidik istrinya dengan kemuliaan, yaitu memberikan pendidikan supaya menjauhi neraka pada dirinya, sejatinya itu kesenangan, membuat istrinya senang. Nah, kadang-kadang kita melihat permasalahan senang, tidak senang itu dari sisi duniawi, bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sisi Allah Subhanahu wa taala apa? Yang namanya ujian itu kasih sayang. Betul kan? Dalam hadis sebutkan wa innallaha idza ahaba biqaumin ibtalahum. Jika Allah Subhanahu wa taala mencintai satu kaum, justru Allah Subhanahu wa taala akan berikan ujian-ujian kepada dia. Ujian-ujian yang diberikan kepada orang beriman adalah bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman. Kalau kita telusurnya dari aspek dalil. Tapi ketika kita telusurnya dari aspek hati manusia, ketika orang ini memberikan masalah, kamu nggak sayang ke saya. Nah, persepsinya harus dipersamakan dulu bahwa ketika suami ataupun istri mengajak dalam ketaatan, itu dalam rangka menyenangkan secara hakiki. Kalau pengen
kesenangannya secara fisik belum tentu itu menyenangkan secara hakiki. Maka kesenangan yang hakiki adalah ketika kita berada dalam Islam, ya. Sampai Rasul mengatakan, ya, fa inna asdaqal hadits kitabullah. Sebaik-baik kata-kata, ini yang diatur oleh Islam, yang diatur oleh Al-Qur'an, yang dikembalikan kepada Al-Qur'an wa sunnah. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang didatangkan oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil cukup. Jadi kata-kata kita dan sikap kita harus mengacu kedua hal, karena akan memberikan kebaikan. Apa hadis Muslim, di dalam hadis Muslim? Qad aflaha man aslama, sungguh beruntunglah, sungguh bahagialah, sungguh sukseslah. 3 persamaan. Man aslama, yang sudah memilih Islam dalam membangun rumah tangga. Waruziko kafafan, maka akan instalkan kepada orang-orang ini rezeki yang cukup. Bima atah, terhadap apa yang dia dapatkan. Masya Allah, luar biasa. Jadi ini dalil secara umum bahwa ketika kita menyarankan istri untuk taat kepada suami, suami untuk mendidik istri dengan baik, ya, kepada ketaatan, maka ini sejatinya adalah memposisikan suami istri kepada kesenangan yang sebenarnya, ya, kemuliaan yang sebenarnya. Karena kalau kesenangan duniawi itu menipu, maka disebutnya adalah mataun qalil, sesuatu kesenangan yang menipu. Ya, subhanallah. Maka dalam beriman ini tidak melulu harus mengandalkan logika dan perasaan kita, tapi mengandalkan dalil, mengandalkan Al-Quran was sunnah, karena maslahatnya pasti benar. Maka siapa saja yang mengelola keluarganya tidak berlandaskan yang namanya Al-Quran was sunnah, maka pasti kehidupan berkeluarganya akan berpayah-payah tuh, karena mencari simpati dunia, karena ingin menggapai suatu kesenangan yang boleh jadi tidak pas dengan kesenangan Islam. Maka satu dalil lagi dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu adalah penjaranya bagi orang yang beriman. Wal jannah lil kafir. Tapi bagi orang kafir adalah surga. Gambaran penjara terbatas melakukan apapun, pasti tidak nyaman di hati. Tapi gambaran surga muasin aja apa yang kita inginkan. Nah, dibalik, kalau seorang yang beriman, surganya nanti. Berarti sekarang penjaranya. Kalau orang kafir, sekarang surganya, nanti nerakanya. Pilihannya ada di kita. Ya, kita siap diatur oleh Islam atau ingin mengatur diri sendiri, ya, dengan apa yang kita inginkan. Nah, kalau kita ingin mengatur dengan diri sendiri, ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka Allah berlepas diri untuk menolong setiap masalah kita. Tapi ketika kita menyerahkan seluruh masalah kita kepada Allah, maka Allah akan selesaikan masalah kita jauh di luar logika kita. Itu mungkin. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Insyaallah semoga ini bisa menjawab dari masalah-masalah yang menerpa keluarga kita sebagai bekalnya. Dan alhamdulillah insyaallah kurang lebih 2 menit lagi kita akan masuk ke dalam waktu zuhur. Jadi mungkin ini adalah akhir dari perjumpaan kita. Masya Allah maksimal sekali Ustaz. Alhamdulillah barakallahu fiik. Dan insyaallah barakallahu fiik, semoga Allah berikan kemuliaan kepada Ustaz, berikan kemuliaan kepada keberkahan dari umur, kepada keluarga, keberkahan dari harta, keberkahan dari ilmu tentunya. Barakallahu fiik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini dia Ustaz perjumpaan akhir dari kita. Mungkin ada closing statement Ustaz sebelum ditutup. Satu menurut saya, kita sama-sama semua termasuk diri saya, taat kepada Allah adalah menjadi sesuatu yang harus diutamakan. Karena Allah akan berikan kenikmatan jauh di luar pikiran kita. Maka menjalani kehidupan berkeluarga ini, landaskanlah ketaatan, sehingga Allah tolong setiap masalah kehidupan kita di keluarga.
bahkan Allah akan muliakan, bahagiakan, tenangkan hidup kita insyaallah taala. Barakallahu fikum. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia perjumpaan kita di siang hari ini. Insya Allah nanti kita akan berjumpa lagi di pekan depan dengan materi yang lebih fresh lagi, dan insya Allah saling berkaitan. Itu kita masuk ke dalam solusi Sakinah Solution. Dan alhamdulillah kita tutup dengan membaca hamdalah di siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Doa kifaratul majelis, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan alhamdulillah informasi terakhir, bagi yang ingin konsultasi masalah keluarga ke Sakinah Solution bisa kirim di grup, sudah masuk grup alhamdulillah, atau japri admin, atau hadir langsung di kantor LTI di Jalan Pahlawan 64 Bandung. Dan LTI juga menyelenggarakan program daripada Umroh Backpacker Itikaf Ramadan di 2023 ini, Masya Allah. Kemarin telah sukses di 2022, dan insya Allah kita akan mengadakan lagi di Umroh Backpacker Itikaf Ramadan 2023. Kemudian ada umroh reguler, wisata halal Aqsa, Turki, Mesir, dan lain-lain, dan pendidikan tahsin, tahfiz, talaki, bahasa Arab, dan lain-lain. Info selanjutnya bisa hubungi admin. Barakallahu fiik. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.